Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal guru-guru hebat Indonesia. Saya Surya, saya seorang pengajar dari Guru SD Tel Hikmah, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini saya mencoba untuk berbagi praktik baik saya tentang pengajaran saya di kelas menggunakan kaju atau kancing baju, yaitu pembelajaran matematika dengan materi adalah pembagian susun ke bawah dengan menggunakan kaju atau kancing baju. Mengajar, seorang guru membutuhkan persiapan yang matang. Bahkan kita perlu menyiapkan 1 hari atau 2 hari sebelumnya ketika kita mau mengajar. Baik itu persiapan secara materi, kemudian media, maupun metode-metode yang ingin kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Tapi terkadang seorang guru akan mengalami kesulitan ketika mengajar. Ini tidak terlepas dari metode yang akan digunakan tepat atau tidak dalam menghadapi anak-anak di kelas. Saya mengajar di kelas 3 SD Tel Hikmah Pamulang, di mana sekolah kami terletak di tengah komplek Pondok Cabe Indah. Hubungan kami dengan masyarakat cukup baik, dan selama ini pihak sekolah dengan warga senantiasa bekerja sama, kemudian juga senantiasa menjaga hubungan baik, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa berkomunikasi ataupun kita berkolaborasi dengan warga sekitar. Sekolah kami berada di bawah Yayasan Masjid Al-Hikmah Pamulang dengan mempunyai ruang kelas sebanyak 29 yang kami manfaatkan untuk ruang kelas, kemudian UKS, perpustakaan, kemudian juga ada lab. Kemudian jumlah rombel yang ada di sekolah kami adalah sebanyak 14 rombel. Saya mengajar di kelas 3 SD Tel Hikmah. Saya mengajarkan matematika dan IPAS. Sekolah kami ada beberapa keunggulan, diantaranya adalah dalam pengajaran Al-Quran yang dengan menggunakan metode UMI. Kemudian sekolah kami juga terakreditasi A. Lalu kami juga mempunyai terakreditasi Adiwiyata tingkat provinsi. Insya Allah kami akan menuju akreditasi nasional. Saya mengajar di kelas 3 SD Tel Hikmah dengan siswa sebanyak 25 siswa. Saya mengajar matematika di kelas 3 dan ada materi yang sangat sulit buat saya karena saya mengajarkan dengan metode pendekatan, yaitu pendekatan abstrak, materi pembagian susun ke bawah, dan ini ternyata bagi anak adalah sesuatu yang sangat sulit untuk difahami. Sampai mereka bilang, "Bu, saya nggak paham. Bu, saya nggak bisa." Meskipun saya sudah mengajarkan berulang kali, tapi mereka masih belum memahaminya. Hal inilah yang membuat saya menjadi berpikir kembali, kira-kira cara apa yang tepat yang akan saya gunakan dalam pembelajaran matematika ini. Materi pembagian susun ke bawah pada kelas 3 dirasa sangat sulit bagi anak-anak, apalagi dengan menggunakan pendekatan abstrak. Kenapa sulit? Karena mereka memang belum menemukan materi ini di kelas sebelumnya, sehingga bagi mereka adalah sesuatu yang asing. Sampai mereka mengatakan, "Saya tidak bisa, Ibu. Susah pelajarannya, bosan saya, Ibu." Seperti itu. Lalu kemudian saya mencoba untuk berpikir, metode apa yang tepat untuk saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian media apa yang saya gunakan, yang dapat saya gunakan agar anak-anak dapat memahami dengan mudah materi ini. Dan saat saya berada di perpustakaan, kemudian saya lihat media-media yang ada di perpustakaan, kemudian saya melihat beberapa kancing baju yang biasanya digunakan sebagai media pecahan untuk pelajaran pecahan, ya, seperti itu. Lalu saya mendapatkan ide bagaimana kancing baju ini dimanfaatkan untuk pembelajaran saya, yaitu pembagian susun ke bawah. Kita mengajarkan dengan cara menggunakan benang konkret untuk pembagian susun ke panjang dengan benang konkret, ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai susun panjang ke bawah, ternyata setelah Bu Surya koreksi, banyak yang pusing, banyak yang bingung. Kenapa? Mungkin karena materi baru. Tapi untuk memudahkan kalian, sudah ada nih caranya yang terbaru. Kelihatan
dari belakang ya. 268. Bu Surah pakai magnet. Kenapa pakai magnet? Supaya bisa nempel di pakan yang kecil ini. Kalau Bu Surah tempel pakan yang besar nih nggak apa? Nggak nempel. Jadi pakai yang ini. Angka 2. Bu Surah tempel jadi 2. 6. Berarti ada 6 magnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir adalah 8. Berarti Bu Surah tempelkan lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Berarti sama ya. Berarti 268 kita mau bagi 2 nih, ya. Bagi 2-nya bagaimana teman-teman pembagian 2? Cara yang menggunakan benda konkret nih 2. Karena ini sudah 2, maka setiap perlipatan 2 harus didekatkan. Wah, ternyata didekatkan. Ada berapa kelompok angka 2? 1 ya, karena cuma ini doang. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Bu Surah tulis di sini 1. Yang kedua, 6 dibagi 2. Kita mengelompokkannya 2-2. Berarti berdua-dua dideketin. 1, 2, 3. Ini 2, ini 2, ini 2. Ada berapa kelompok angka 3? Ada 3 kelompok ya, dari 6 ya. Berarti hasilnya 3. Yang angka 8 dibagi 2, kita kelompokkan 2-2 lagi kayak tadi. Deketin 1, 2, 3, 4. Ada berapa ya kelompok? 4. Itu teman-teman. Berarti 268 dibagi 2 hasilnya 134. Bisa? Bisa. Dan setelah saya mengajarkan materi ini dengan menggunakan benda konkret dan anak-anak langsung mempraktekkan dengan menggunakan kancing baju, ternyata mereka dapat memahaminya jauh lebih mudah dibandingkan dengan benda akhlak. Dan mereka ternyata ketika pembelajaran ini mereka merasa nyaman menggunakan media ini dan serasa tidak belajar. Mereka langsung mengutak-ngatik pembagian yang saya berikan. Dan alhamdulillah setelah terjadinya proses pengajaran ini dengan menggunakan benda konkret yaitu kaju, anak-anak mulai menyenangi kembali matematika dan mereka menganggap asik juga ya belajar matematika dengan cara ini. Ya, meskipun yang saya ajarkan adalah sesuatu yang sifatnya uji coba bagi saya, tapi saya berpikir bahwa mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk lebih mudah anak-anak menerima materi ini. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak senang, anak-anak suka, dan kita semua berefleksi dan sebagian besar anak-anak mengatakan bahwa mereka menyenangi pelajaran ini dan mereka menganggap gampang dengan konsep dasar pembagian yang dengan menggunakan kancing baju. Zaira, bagaimana menurut kamu? Lebih enakan pakai kancing atau pakai susun ke bawah? Pakai kancing. Kenapa? Soalnya lebih gampang sama seru. Oh gitu. Serunya kenapa? Ya, seru aja gitu bisa nyusun kancingnya. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Zaira. Dan ini saya sudah mencoba memberikan konsep dasar kepada anak-anak mengenai pembagian. Moga-moga dengan adanya pembelajaran ini siswa mampu membangun ilmu pengetahuan berikutnya berdasarkan konsep-konsep dasar yang sudah mereka dapatkan pada pelajaran ini. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.